Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma asrah sudurana wa tazawwas an sayyiatina wa hab lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahmas salafus salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'd, Bapak, Ibu dan jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbawa oleh sebuah kekhawatiran akan terputusnya perjuangan amal-amal kita sekalian. Kalau umur itu ada habisnya, tapi usia itu bisa bersambung. Ada usia kedua, ada usia ketiga, ada usia selanjutnya. Usia yang disambung oleh perjuangan usia selanjutnya, maka hakikatnya itu tidak akan terputus. Maka kita butuh generasi-generasi harapan. Maka kita butuh yang akan terus meneruskan estafet maraton amal-amal saleh kita. Butuh nafas panjang. Setiap majelis ilmu saya berusaha memastikan membaca satu doa. Yang doa itu bagian doa idola kami. Karena atas kekhawatiran tadi Bapak Ibu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ada di surat Al-Kahfi. Dan masternya surat Al-Kahfi itu ya doa ini. Sehingga yang membacanya itu akan terus diterangi sampai Jumat selanjutnya. Akan terus hidayah itu akan terawat. Harapannya begitu. Karena ada sebuah sejarah yang ditampilkan kepada kita dan menjadi sebuah monumental. Ada 7 pemuda, ada 7 orang yang tercatat dengan baik dan yang mencatatnya adalah Al-Quran selama 309 tahun tidak pernah ada kesalahan. Adakah yang menjamin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita istiqomah? Adakah yang menjamin 2 hari lagi kita tetap istiqomah?
Adakah yang menjamin anak-anak kita akan menjadi penerus istiqomah? Cucu-cucu kita, cicit-cicit kita akan menjadi penerus istiqomah? Tapi Ashabul Kahfi menorehkan catatan yang luar biasa. 309 tahun terjaga hidayahnya, istiqomahnya, dan tidak pernah melakukan satu kesalahan. Apa sih amalannya? Tidur. Tapi kalau Bapak Ibu pengen tiru ya enggak apa-apa gitu loh ya. Aku harap niat turu 309 tahun. Ternyata baru 3 jam bangun. Ternyata baru 4 jam bangun. Direncanakan itu susah. Terlalu banyak variabel pertanyaannya. Terus bagaimana 309 tahun kok tidur tapi hidup? Apa enggak pengen ke belakang? Apa enggak pengen sarapan? Apa enggak ngerasa lapar? Susah dijelaskan. Wong itu termasuk kategori jenis cerita yang di luar nalar. Dan selalu kami ingatkan cerita Al-Quran yang isinya 75% itu adalah cerita dan mayoritas isi yang ada di dalam Al-Quran adalah cerita yang tidak nalar. Panjenengan yang terlatih membaca Quran, terlatih mentadaburinya, memahami tafsirnya, berusaha mengikuti perjalanan ayat demi ayatnya, kemudian berharap kehidupan yang serba nalar, impossible. Karena dunia ini kalau diikuti dengan nalar, ambyar. Memang harus banyak yang dihadirkan tidak nalar itu. Lah wong gajinya 2 juta. Lah kok pinjemnya 1 miliar, nalar napa mboten? Waras napa mboten? Banyak yang tidak nalar. Maka butuh sesuatu yang akan membantu. Bentuknya adalah mukjizat, mukjizat abadi dan sampai akhir zaman akan terus begitu. Kalau sampai Al-Quran hilang, tulisannya ngelotok, yang baca enggak ada, berarti sudah hilang dunia ini. Berarti sudah the end. Coro layar tancap ini pun digulung, rampung gitu loh ya. Kalau masih ada ya terus itu. Maka kita hadirkan generasi harapan tuh yang seperti apa? Karena ada generasi yang sifatnya itu putus harapan. Ada yang lebih parah lagi, generasi yang tidak ada harapan. Kalau kita bawa lebih kecil lagi, ada jenis pekerjaan-pekerjaan yang ada harapan baiknya. Ada jenis-jenis keluarga-keluarga yang punya harapan suksesnya. Ada sosok-sosok yang hari ini sedang ditarbiyah, disiapkan, nantinya punya harapan. Kalau dulu ceritanya orang masuk pondok atau orang yang senangnya dari satu pengajian ke pengajian yang lain itu alamat madsur. Masa depannya suram. Akhirnya enggak banyak yang masuk pondok. Alah nang, enggak usah ke pondok, paling dadi mudin. Tapi kita sadar, faham, ternyata justru generasi yang sangat-sangat punya harapan itu adalah generasi yang kenal din agamanya. Mari kita kaji agar kita ini lebih paham, tidak mudah kemudian minder, tidak mudah silau, tidak mudah kemudian bimbang, terguncang. Lah nanti bagaimana kehidupan kami? Nanti bagaimana keluarga kami? Nanti bagaimana anak-anak kami? Nanti bagaimana selanjutnya generasi selanjutnya?
Ada rumus-rumus di dalam Al-Quran yang bersifat itu adalah abadi, yang statusnya itu sudah pasti. Kalau Al-Quran yang bicarakan Shadaqallahul Azim, maha benar ya, semua yang dibicarakan Allah itu benar. Tidak ada sifatnya kemungkinan, barangkali, kayaknya, prediksi, estimasi, enggak ada. Pasti. Nah, ini ada di dalam Al-Quran, generasi yang diharapkan Quran. Kalau generasi harapan kita itu macam-macam. Mending kita satukan saja, walaupun perbedaan memahaminya itu ada, tapi Qurannya kan sama. Bapak Ibu, Quran di rumahnya 30 juz kan? Ya kan? Ada enggak yang 40 juz? Kayaknya ngawur gitu ya. Di sini itu menghafal Quran 30 juz saja, ya udah selesai. Semangat kayak apapun, EQ-nya tinggi kayak apapun, 30 juz selesai. Enak kan? Nah, kalau dilihat Ali Imran, ya Ali Imran tuh ya itu. Tidak ada kemudian Ali Imran Temanggung atau Ali Imran Paraan atau Ali Imran Magelang kali ya. Ali Imran itu ya Ali Imran sudah. Tidak ada friksi, tidak ada yang kira-kira berbeda secara tafsirnya. Jadi kalau dibuka ayatnya belum ditulis, bukan kesalahan apa itu bagian yang desain itu ya. Karena sayanya lupa belum nulis ya. Tak tulis ya baru Ali Imran gitu dok ya. Panjenengan tambahkan sendiri ayatnya 110. Ayatnya masyhur banget sekalipun dalam kehidupan tidak begitu masyhur. Karena kalimatnya diawali dengan kuntum khaira ummah. Coba bayangkan apa mboten dredeg gitu loh. Lah kok diakui pemilik langit, pemilik bumi, pemilik semesta, kita ini disebut oleh Allah, kamu itu adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik generasi. Kalau hari ini perasaan belum menjadi baik, itu hanya topeng belaka, itu hanya samaran. Jangan-jangan panjenengan aslinya itu belum menampakkan. Ini sedang menyamar tidak menjadi baik. Ini sedang menyamar tidak menjadi sosok berprestasi. Ini sekarang sedang ditutupi agar tidak kelihatan sebenarnya dia itu khaira ummah. Makanya fi'il madhi yang kenal bahasa Arab kalau kuntum padahal belum terjadi itu litakid. Kamu pasti jelas-jelas generasi terbaik. Selama ada 3 karakter itu melekat dengan kita. Selama kamu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau 3-tiganya itu melekat pada kita, maka khairu ummah itu akan tetap melekat dengan kita. Tidak mungkin dia akan lepas, tidak mungkin akan rantas. Sebuah generasi yang punya obsesi khairu ummah. Ta'muruna bil ma'ruf. Melakukan kebaikan dan mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan sebagaimana yang ia lakukan. Ini definisi sederhana dan lebih mudah. Pandangan sholat ba'diyah maghrib napa mboten? Nggih, ya diajak to temennya, diajak to bapaknya, ya diajak to mertuanya, ya diajak to tetangga-tetangganya. Panjenengan sehari baca Qur'annya berapa? Saya baru bisa 1 juz sehari. Ya diajak bapaknya, ibunya. Ngomongnya itu fasih gitu loh. Bapak, ibu, kula niku maos Qur'an jane niku nggih dereng fasih. Nggih dereng lancar. Nggih dereng tertib-tertib banget, tapi kok ternyata sedemikian rupa yang Allah berikan. Napa panjenengan pengen njajal, napa panjenengan pengen nyicipi, nggo kula sarangi kersane wonten batir. Terus enak ngajaknya.
Kalau hanya sekedar menyuruh, tapi dia tidak melakukan, ini berat. Sementara dakwah itu sifatnya adalah nafas kehidupan. Kebaikan yang kita lakukan hariannya itu akan dilihat, kemudian hasilnya itu adalah dakwah. Dulu saya pernah cerita, ada di Afrika itu sengaja datang, terus minta disewakan toko, tanah, dibuat toko, terus buat toko. Dakwahnya ya unik, tidak seperti saya begini. Kalau ada yang belanja gula dikasih teh. Kalau ada yang belanja tepung dikasih minyak goreng. Mudah-mudahan ada ya Bapak Ibu yang jualan kayak gini nih. Kita kok enak gitu loh. Lah kok dikasih teh? Kalau beli gula mesti ini buat teh, kalau enggak kopi ya setidaknya saya meringankan dia. Kalau dia beli tepung mesti ada sesuatu yang digoreng. Saya ingin membantu memberikan minyak gorengnya. Kenapa ini kamu lakukan? Islam yang memerintahkan. Jadi bukan dia yang memerintahkan, Islam yang memerintahkan. Jenengan niku kok kita santai tapi kok rezekine gampang, keluargane kok nggih gampang. Niku napa to? Islam yang memerintahkan. Islam memerintahkan kami menjaga sholat. Islam memerintahkan kami sholat duha. Islam memerintahkan kami sholat tahajud. Islam memerintahkan kami baca Quran. Lah kula niku praktek. Jenengan pengen praktek napa mboten? Lho pengen. Ya monggo. Jenengan utangnya kok cepet lunas niku carane napa? Ala kotak niku. Lah napa kok ngisi kotak barang? Islam yang memerintahkan. Bukan kalimatnya ini karena petunjuknya YSN, salah lagi. Ini hanya sarana saja. Lu kok ayah hari ini wah keluar nunjuk. Lah pas ditunjuk zaman itu pas kulo, lah kurang kepenak nek betonton kotak iki. Islam yang memerintahkan. Ada hadis Rasulullah, setiap pagi itu malaikat dikirim khusus mendoakan yang sedekah pagi. Kan kita khawatir doa itu tidak mustajab. Tertolak, tertunda karena sebabnya makanannya tidak halal. Kinten-kinten malaikat niku makanannya halal napa mboten? Coba dipenggalih. Lah wong ora mangan. Aku mau ketemu malaikat mangan soto, berarti itu bukan malaikat. Barangkali itu Pak Malaikat, barangkali itu Pak Israfil. Namanya bukan malaikatnya, malaikat enggak makan. Jadi doanya itu sangat-sangat mustajab. Yang kedua, doa tertunda, doa tidak mustajab. Itu karena perbuatan dosa. Kira-kira malaikat ada dosanya enggak? Enggak pernah berdosa. Karena enggak punya nafsu. Disuruh sujud ya sujud terus sampai hari kiamat. Kalau enggak ada perintah kedua. Disuruh rukuk ya rukuk terus. Disuruh doa ya doa terus. Disuruh tasbih ya tasbih terus. Tapi kalau kita kan enggak. Disuruh sholat. Sik dideloki enek ora sing ngongkon. Ora ono, prai. Disuruh maca Quran. Alah wong ustaz ora maca kene kon maca lah kok gampang men kok sregep men. Berarti kita manusia memang begitu. Lah kok ada jenis sebuah amalan dengan kepastian doanya itu mustajab dan doanya tertentu, tidak usah kita itu request. Aku tak request doa yang malaikat mboten sah. Wong itu sudah paketan. Ati munfiqan halafan, ya Allah berikan yang infak ganti. Sudah itu saja. Enggak ada tambahan ganti lebih banyak, ya enggak ada. Tapi nek ngekak ini ngomong 10.000 ngimpun kata-kata toh ya enggak ada ceritanya itu.
Berarti itu kan transaksi. Kalau transaksi panjenengan uji jajal 10.000. Wih, oleh kok 10 kali lipat. Titenono sesuk tak kei 200. Oleh rezeki 2 yuta. Oh, titenono. Biyen kapokmu kapan. Tak kei 1 yuta. Lah kok oleh 10 yuta. Oh, Bu. Ayo ngedan yuk. Ngedan pe to, Pak? Ngawur wae. Jengkel aku. Lah wong dikeki 200 mbalike 2 yuta, dikeki 1 yuta mbareke 10 yuta. Saiki sisantine. Nek arep bangkrut tenanan, nek arep sukses ya tenanan. Jenengan arep maringi piro? Arep tak kei 10 yuta. Piyen? Apokmu kapan? Ha. Lah kok balik 100 yuta. Wah, lah kok modelnya kaya ngene iki? Kira-kira jenengan tambah marah napa mboten? Omahku tak tol. Tanahku tak tol. Mobilku tak tol. Motorku tak tol. Napa to? Membuktikan. Lagi baru 1. Palestinanya juga belum datang. Oh, sudah mau maghrib. Ya, ini berarti perpanjangan waktu untuk Jumat yang akan datang. Karena tadi malam saya bicara sama Pak Zaini ya, yang punya LGI ini. Anak wis ngerti, wis terbukti, itu ya gaspol. Ya nek terbalas lah nek ora, ya dibuktikan uji coba. Aku tak njajal sithik-sithik. Terbukti polke. Napa panjenengan nek mau jadi kaya itu ragu-ragu? Ketoke ora ono sing ragu-ragu. Dipolke mawon ngoten niku. Wah niku ya kepenakan to ketua yayasan nek carane ngono kuwi. Jajal penak napa mboten. Nek bareng bangun kok bangun nek bangun. Penake ning ndi gitu lho. Nek mau diganti kan ya ora apa-apa ngono. Ora kata sing melipir-melipir ngalih ngoten urusan ngoten niku. Oh, ternyata luar biasa ngajak kebaikan. Maka sering disampaikan kalau sama Ayah Heri itu. Kita itu pantang ngajak tapi tidak terajak. Meyakinkan tapi tidak yakin. Kan yo aneh. Jadi kalau ngajak panjenengan, yuk wakaf, itu kita sudah mulai duluan. Ayo ngisi kotak, di rumah kita sudah ada kotaknya. Karena kita ingin ta'muruna bil ma'ruf, melakukan kebaikan dan mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan seperti yang kita lakukan. Tulisannya nggih Wandewan Hatam. Niku satu-satunya nggih Wandewan Hatam. Ikhtiaripun. Hasilnya lah itu masing-masing beda-beda. Ada yang 10 juz jungkel. Ada yang soalnya nasibnya sedih-sedih. Lah wong maca Quran niku ya Allah, aku harus tak khatam ke cocok. 10 menit lu suaranya itu sudah beda. Iki khatame piye? Iki khatame piye? Begitu dibangun, astagfirullahaladzim. Jenengan katanya baca Quran, kok malah ngorok. Tapi saya mimpinya tilawah, terus nyapa? Ya anak bangun tidur ya tak centang. Masya Allah. Biar satu slide dapat nggih. Bentar. Tadi saya sudah nyampaikan, Ustaz nanti kalau sekiranya kami datang jamaah sudah pulang tak nemui Ustadz saja lah ya terserah lah jangan yang jauh kita di sini terus. Nah terus ngapain saya ya ngopi-ngopi pengeteh-ngeteh. Meninggalkan kemungkaran yang ketiga beriman kepada Allah. Jadi dibuktikan satu demi satu. Dibuktikan atas keimanan yang menarik bagi kita. Yang membimbing kita. Saya itu membuktikan satu hadis itu lamanya ya Allah. Kalau panjenengan baru ngerti saya itu baru 1 tahun barangkali. Tilawah ngajak tilawah 5 juz. Kami sudah membuktikan 10 tahun yang lalu. Tidak dipercaya ya banyak yang tidak percaya. Dan banyak yang tidak percaya justru yang tidak mempercaya itu ustadz-ustadz. Ya sudah. Membuktikan memuliakan tamu.
Ya berkali-kali. Hasilnya remuk tenan iki remuk tenan itu. Haran duwe dhuwit tenan kata lho. Walah, lho kok tamu meneh. Begitu tamu datang, randang mulai-mulai. Wah sak keluargane ketemu jam makan siang, ki mesti nyugati makan siang. Kok ya ora mulih neh teko maghrib. Berarti juga harus makan sore. Lah kok ya tega-tega. Ustaz nuwun sewu nggih, kula tak nginep. Astagfirullahaladzim. Kamar kita kurang. Akhirnya ya Allah, izinkan kami untuk memuliakan tamu. Bisa buat kamar. Coba kalau panjenengan tuh alasan beli rumahnya, alasan rumahnya besar, alasan punya mobil, mobilnya ya bagus, itu selalu ada alasan-alasan ya katanya, kula niku pengen memuliakan tamu ya Allah, kula niku pengen birrul walidain ya Allah, niku malah beres daripada halo ora cukup lah, kurang gede lah, kurang mewah, malah repot itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semenarik apapun kalau sama adzan maghrib nggih kalah gitu ya. Kita tutup majelis kita dengan memohon doa kepada Allah di hari mustajab Jumat sebelum maghrib dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ya fi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'ala minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an alaikal balag wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah seluruh kebaikan yang pernah diminta Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan ya Allah. Seluruh perlindungan yang pernah diminta oleh Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah tempat kami meminta, engkaulah yang menyampaikan segala urusan. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezekimu yang halal ya Allah, sehingga kami tidak berselera dengan yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan anugerahmu ya Allah, sehingga kami tidak butuh kepada selainmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka amalan baran wa rizqan daran wa aisyan wa qaran. Ya Allah, anugerahkan kepada kami amalan yang baik-baik, kehidupan yang tenang, rezeki yang mengalir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana, Allahumma dzib hammana. Ya Allah, angkatlah masalah-masalah kami. Ya Allah, selesaikan problematika kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza nastaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.